Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, kita tentu memerlukan bukti atau fakta yang bisa saja diperoleh dari pengamatan langsung ataupun pengalaman nyata dalam kehidupan kita. Bukti itu dapat diukur, diamati, dan diuji secara efektif dan juga objektif. Bukti itu harus dapat dilihat, bahkan dihitung. Misalnya saja hasil eksperimen dari laboratorium, data survei, pengamatan lapangan, atau hasil pengujian statistik. Semuanya harus dihitung dalam angka dan bisa dilihat hasilnya secara kasat mata. Tetapi bagaimana soal iman? Bisakah kita membuktikan kebenaran iman kita akan Kristus secara kasat mata? Para saudara-saudari, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur karena kita, orang-orang Kristen, pengikut Kristus, tidak perlu membuktikan iman kita dalam pengertian karena Allah sendiri telah menunjukkan itu kepada putranya. Yesus sendirilah yang telah membuktikan bahwa iman yang kita peluk ini bukanlah hasil produk manusia, melainkan karya keselamatan Allah sendiri. Mengapa? Terbukti bahwa kealahan Yesus memang bukan kaleng-kaleng. Dia sama sekali bukanlah seorang nabi. Martabat yang dimilikinya melampaui segala sesuatu yang eksis di dalam dunia ini. Dia bukanlah seperti nabi-nabi sebelumnya, karena dia anak Allah yang maha tinggi. Apa buktinya? Paling tidak hari ini ada 3 bukti yang mau ditunjukkan. Yang pertama adalah peristiwa di puncak Gunung Tabor. Yang kedua, kesaksian Rasul Petrus. Dan yang ketiga adalah penggenapan nubuat Nabi Daniel. Yang pertama, Yesus Kristus adalah sungguh anak Allah, sebagaimana dinyatakan dalam peristiwa di Gunung Tabor. Jika kita cermati dengan baik bacaan Injil Matius bab 17 ayat 1-9, di situ kita bisa melihat bahwa ada 4 peristiwa ajaib yang terjadi pada diri Yesus ketika dia berada di puncak Tabor. Yang pertama adalah wajah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari. Artinya, wajah itu memancarkan sinar yang sangat terang, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, karena mungkin akan bisa menyebabkan kebutaan seperti matahari. Yang kedua, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Artinya, pakaian Tuhan Yesus pada waktu itu glowing dan bisa mungkin menerangi sekitarnya. Yang ketiga, Nabi Musa dan Nabi Elia berbicara dengannya, yang menunjukkan bahwa 2 nabi besar bangsa Israel ini memberikan kesaksian bahwa Yesus ini sungguh-sungguh kepenuhan dari hukum Taurat dan nubuat kenabian. Dalam diri Yesus, hukum dan nubuat digenapi. Disitulah letak kesempurnaannya dalam diri Kristus sendiri. Dan yang keempat, yang paling penting, mengapa Yesus itu bukan nabi, adalah karena ada terdengar suara dari dalam awan yang terang yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Anak yang kukasihi, my son, the beloved. Atau dalam bahasa Yunaninya, eimi ego huios. Anak, bukan nabi. Artinya memang benar Tuhan Yesus ini yang menampakkan kemuliaannya di Tabor ini adalah anak, putra
Allah yang maha tinggi. Dan kalimat ini yang baru saja terucap dari Allah di Gunung Tabor ini melalui awan, itu mendengungkan kembali kata-kata yang sama ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Lihat, Tuhan Yesus sungguh anak Allah yang maha tinggi. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Yesus itu bukan nabi, melainkan putra Allah yang maha tinggi. Yang kedua, Yesus Kristus adalah sungguh anak Allah, sebagaimana diwartakan langsung oleh saksi mata peristiwa di Tabor ini. Jadi ada 3 orang yang menyaksikan peristiwa transfigurasi di Tabor ini, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan Petrus dalam suratnya yang kedua, 2 Petrus bab 1 ayat 16 sampai dengan 19, Petrus menceritakan dengan jelas dan detail bagaimana sebenarnya Yesus menerima kehormatan dari Allah dan bagaimana dia menunjukkan kemuliaannya pada saat mereka berada di Tabor. Jadi Petrus ini adalah saksi mata. Dia melihat apa yang terjadi dan dia menuliskannya dengan tangannya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Matius adalah pengikut Kristus yang luar biasa, menuliskan peristiwa di Tabor ini, dan Petrus adalah rasul yang dipilih Yesus, saksi mata yang melihat sendiri apa yang terjadi. Ya, luar biasa. Mereka ini adalah murid-murid Yesus, saksi mata, dan juga yang mendengar secara langsung peristiwa Tabor. Saya sungguh percaya peristiwa Tabor ini adalah peristiwa yang luar biasa, menunjukkan Yesus yang kita sembah ini bukan sembarang Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus Kristus hadir sebagai manusia biasa, dan itu sungguh adalah anak Allah, sebagai dimana dinubuatkan dalam kitab Nabi Daniel bab 7. Di dalam kitab Nabi Daniel ini dikatakan bahwa Daniel melihat ada dia yang lanjut usianya, dan di hadapan dia yang lanjut usianya, maksudnya Allah ini, tampak seorang serupa anak manusia. Apa yang dilakukannya? Yang pertama, anak manusia itu menghadap dia yang lanjut usianya itu, ia diantar di hadapannya. Yang kedua, kepadanya diserahkan kekuasaan dan kemuliaan yang kekal kepadanya. Dan yang ketiga adalah kekuasaannya sebagai raja tidak akan binasa. Siapa itu? Yesus Kristus, Putra Allah, yang tergenapi dalam diri Kristus. Inilah anak manusia yang dilihat Daniel dalam Perjanjian Lama. Kiranya peristiwa transfigurasi ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, sungguh menguatkan kita bahwa iman yang kita pilih ini bukanlah iman kaleng-kaleng, bukanlah iman yang hanya dihidupi secara biasa-biasa saja. Mengapa? Karena kita tahu siapa persisnya Tuhan yang kita sembah. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Karena kita tahu ketika kita bertemu dengannya nanti dalam kemuliaannya, kita akan menuju kepada kemuliaan surgawi yang pasti dan nyata. Jadi yang paling penting bagi kita sekarang adalah membangun komunikasi dan relasi yang intim dengan Allah. Ini sesuatu hal yang sangat penting, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih. Karena di tengah-tengah kesibukan kita dalam bekerja, dalam mengurus keluarga, dan juga dalam melayani Tuhan, kita harus selalu senantiasa berpikir, apa yang bisa saya berikan agar relasi saya dengan Allah ini bisa terjalin dengan baik. Kita hendaknya mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, sebagaimana Allah bersabda kepada para murid yang bersama dengan Yesus, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita mesti senantiasa membuka hati, membuka telinga, membuka seluruh diri kita bagi kehendak Allah dengan cara mendengarkan dia setiap hari. Membangun relasi, mendengarkan dia, dan percaya
Bahwa dalam segala situasi kehidupan, entah seberat apapun, entah segelap apapun kehidupan ini, kita senantiasa percaya bahwa Allah mengutus putranya sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka dengan iman kepercayaan ini ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita hadir di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan, dan kita bersyukur punya Allah seperti Dia. Sebab sungguh Yesus bukan nabi, melainkan anak Allah yang maha tinggi. Tuhan beserta kita. Amin.